menurut pandangan saya sih, kita masih ada semester 2 ya, dan kita masih melihat pertumbuhan ekonomi sudah sangat baik ya. Di semester 1 memang tidak sekencang yang seperti kita harapkan, tetapi kita melihat pemilu kan tinggal sebentar lagi. Biasanya 1-2 kuartal sebelum pemilu biasanya akan lebih ramai ya. Dan itu kita menantikan. Kita juga masih optimistik di semester 2 ini sebetulnya pertumbuhan kredit mungkin akan lebih baik daripada semester 1. Baik, apa pertimbangannya yang menyebabkan kuartal 2 ini akan lebih baik daripada di kuartal 1? Karena kita tahu juga di kuartal 1 ini kan ada event Idul Fitri. Ini biasanya menjadi event yang paling diharapkan untuk pertumbuhan outstanding kredit selama setahun. Ya, mungkin kalau kita lihatin yang dari kita Bank Sahabat Sampurna, kita melihat kita bermain di segmen UMKM ya. Di mana memang waktu Idul Fitri biasanya kita kencang juga sih ya. Tahun ini pun juga di kuartal 1 kita lumayan agak tinggi, tetapi tidak setinggi yang kita harapkan dari sebelum pre-pandemi kita melihatnya. Tetapi dengan menjelang pemilu, yang dimana pemilu itu di bulan Februari, nah kita melihat biasanya 1 kuartal atau 2 kuartal sebelum pemilu biasanya akan lebih tinggi, lebih ramai. Di mana likuiditas juga akan lebih banyak di market, dan itu kita melihat permintaan akan biasanya jauh lebih tinggi. Sehingga kita mengharapkan walaupun di semester 1 ini tidak yang seperti kita harapkan seperti pre-pandemi, tetapi di semester 2 ini dengan menjelang pemilu akan jauh lebih baik sih. Baik, kembali lagi ke pertumbuhan outstanding kredit Bank Sahabat Sampurna di kuartal 1 tahun ini. Sebenarnya kalau dibandingkan secara year on year ini kan sudah terjadi pertumbuhan begitu. Tapi artinya memang pertumbuhan ini bukan seperti yang diharapkan. Betul. Atau tidak sesuai dengan target? Tidak sesuai dengan target kita ya. Sebetulnya di Bank Sahabat Sampurna kita di kuartal 1 kita expect-nya jauh lebih tinggi. Kalau dari pertumbuhan kita sudah tumbuh hampir mendekati 20% sebetulnya kalau dilihat year on year. Sebetulnya di Juni year on year Juni itu kita harapkan juga sedikitnya mendekati 15 ke atas. Tetapi kalau pasti kita lihatin angkanya juga ternyata permintaan belum begitu banyak. Nah, kita masih mengharapkan di semester 2 ini kita masih bisa mendongkrak double digit ya, dan kalau bisa mendekati di angka 15. Baik, evaluasi dari PT Bank Sahabat Sampurna ini seperti apa? Apakah memang karena belum banyak UMKM yang akan melakukan ekspansi atau memang daya beli masyarakat ini belum pulih? Nah, mungkin ini faktornya banyak kali ya Bu Anneke ya. Kalau dilihatin juga memang kita sering mendengar banyak sekali PHK yang terjadi. Nah, itu juga salah satu impact-nya juga ya. Ditambah lagi kita tahu secara global ekonomi juga banyak negara-negara yang lagi resesi ya, sudah masuk ke jurang resesi, ada juga yang ekonominya melambat. Nah, kita bersyukur di Indonesia masih GDP-nya masih 5%. Dan 5% itu memang sangat-sangat ditopang oleh infrastruktur yang sangat baik. Ya, selama beberapa tahun pemerintah telah membangun infrastruktur dan menyiapkan foundation negara ini ya, sehingga UMKM juga lebih baik, logistik juga lebih baik. Tetapi memang kalau saya lihatin PHK ini yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ya, itu emang mengkhawatirkan ya. Kita tahu startup lagi winter season juga, nah itu impact sih sebetulnya ya. Nah, kalau kita lihatin lagi faktor apa lagi yang membuat ini semuanya terjadi, ya kita melihat bahwa sekarang dengan banyaknya pemilu juga udah di depan mata, investasi mungkin dari perusahaan-perusahaan akan mulai menahan ya. Mereka mau menunggu juga siapa sih nih next calonnya gitu kan yang akan memenangkan itu. Di satu sisi mereka menahan berarti juga ada kontraksi ekonomi sedikit. Walaupun kita punya UMKM setelah pandemi ini terus membaik, tetapi di satu sisi dengan banyaknya faktor-faktor ini yang menjadi balancing ya, tidak secepat yang kita inginkan. Nah, diharapkan juga semester 2 ini biasanya kita melihat ya mendekati pemilu, biasanya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ya, yang related dengan pemilu, dan itu yang bisa mendongkrak real ekonomi kita juga ya. Baik, Pak Hengki, seberapa signifikan sentimen-sentimen dari global ini mempengaruhi pertumbuhan kredit UMKM di Bank Sahabat Sampurna? Apalagi kalau kita tahu di kuartal 2 ini juga semakin banyak sentimen di global seperti resesi yang terjadi di Eropa dan juga di China ini pertumbuhannya melambat begitu. Apakah nantinya ini akan mempengaruhi permintaan kredit UMKM?
Nah, mungkin kalau kredit UMKM kita lebih banyak fokusnya di domestik ya. Jadi saya tidak melihat bahwa kalau dengan perlambatan global resesi di luar itu akan direct impact, tetapi secara indirect pasti akan terjadi. Kenapa? Kalau mereka resesi di luar berarti secara mungkin perlambatan ekspor di Indonesia juga keluar. Dan kalau pabrik-pabrik itu ekspornya berkurang berarti kan mereka juga harus mulai melihat berapa banyak produksi yang mereka harus lakukan, dan itu juga akan mengimpact ke employee yang pekerja buru-buru yang harus berapa banyak yang mereka harus employ, dan juga itu akan impact ke UMKM. Tetapi apakah impact-nya akan besar? Saya tidak melihat bahwa itu akan masif impact terhadap UMKM. Tetapi lebih banyak ke middle up corporate ya, yang itu akan impact-nya sangat besar.